manusia diberikan kecenderungan untuk hidup bersama. Tatanan yang tidak dapat dielakkan dalam kebersamaan tersebut adalah adanya pemimpin yang akan memanage dan mengendalikan perjalanan kebersamaan tersebut. Dalam ajaran Islam, pemimpin merupakan salah satu yang harus dipatuhi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada pemimpin atau ulil amri di antara kamu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, makna pemimpin kemudian berkembang menjadi sebuah pesan moral yang ditujukan kepada pemimpin itu sendiri tentang perilaku yang seharusnya ada pada diri pemimpin itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini merupakan hadis yang amat sangat populer dan sering sekali kita dengarkan dalam ceramah-ceramah, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah, bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap kita adalah pemimpin. Selanjutnya dalam konteks kepemimpinan, Al-Quran ternyata menceritakan banyak pemimpin yang sukses. Salah satu yang ingin kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kepemimpinan seorang Zulkarnain. Ya Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi. Belajar dari Zulkarnain, kita bisa menemukan kriteria, kita bisa menemukan ciri-ciri pemimpin yang sejati, pemimpin-pemimpin yang sukses, pemimpin yang betul membawa rakyat sejahtera, membawa sebuah negara yang aman, damai, dan sejahtera. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi, ada beberapa inspirasi yang dapat kita tangkap dari kisah sukses seorang pemimpin dalam diri Zulkarnain. Yang pertama adalah Zulkarnain berkuasa tetapi tidak pernah sombong. Zulkarnain adalah raja yang memiliki kekuasaan yang besar dengan tentaranya yang kuat sehingga ia bisa mengembara ke timur dan ke barat. Namun dengan kekuasaannya itu ia tidak pernah menyombongkan diri. Kaum muslimin yang berbahagia, Sayyid Qutb menyatakan bahwa Zulkarnain menuju ke arah barat hingga sampai ke satu titik di pantai Samudra Atlantik yang dinamai dengan Laut Gelap. Ia menganggap telah mencapai akhir daratan titik itu, dan ia melihat matahari tenggelam di tempat itu. Perjalanan atau kisah Zulkarnain itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 84 sampai dengan 86, yang artinya
Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu perjalanan hingga apabila telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Al-Kahfi ayat 84-86. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang Zulkarnain ketika ia mendapati segolongan umat yang telah pasrah kepadanya, ia justru tidak sedikit pun memiliki niat untuk menzalimi mereka dan mengambil keuntungan, terutama keuntungan duniawi dari mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Zulkarnain, mau berbuat baik atau berbuat buruk. Namun ia justru mengajak mereka kepada iman dan amal soleh. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, dia mendapati di satu golongan, lalu kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau kamu boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Dan Zulkarnain berkata, adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Dan kemudian dia dikembalikan kepada Allah, lalu Allah mengazabnya dengan azab yang tak terhingga, dengan azab yang sangat dahsyat. Itu yang pertama, kaum muslimin hamba Allah sedang jamaah yang berbahagia. Kriteria seorang pemimpin sejati adalah berkuasa tapi tidak pernah sombong. Lalu yang kedua, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang selalu melayani rakyat. Pemimpin yang baik adalah sebagai pelayan, sebagai abdi, bukan untuk dilayani, tapi betul-betul berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Zulkarnain menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang sejati dengan melayani dan melindungi rakyatnya, bahkan tanpa meminta bayar sekalipun, meskipun rakyat mau membayar kepadanya. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hal ini tampak ketika pengembaraannya. Zulkarnain mendapati suatu umat yang sangat terbelakang. Beliau menuju ke satu daerah yang terbelakang, sehingga mereka hampir tidak ngerti pembicaraannya. Begitulah sebuah daerah yang sangat terpelosok. Bahkan mereka sendiri dalam keadaan terancam dari Ya'juj dan Ma'juj yang suka melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Zulkarnain pada saat itu melibatkan semua komponen masyarakat, semua komponen bangsa untuk membangun tembok yang sangat kuat yang terbuat dari besi dan tembaga, dan berhasil. Dengan keberhasilan itu, Zulkarnain tetap menyadari kelemahannya, karena semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, pemimpin yang sejati, pemimpin yang sukses adalah menegakkan keadilan, memberantas kezaliman. Kesediaan Zulkarnain membangun tembok yang kuat dari besi dan tembaga guna melindungi masyarakat, melindungi rakyat
dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang sangat memberikan perhatian kepada rakyatnya, yang melindungi rakyatnya untuk memperoleh keadilan dan terbebas dari segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, para pemimpin dari level terendah hingga level tertinggi seharusnya berupaya untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman, bukan malah bersekongkol. Kami ulangi, bukan malah bersekongkol dengan orang-orang yang melakukan kezaliman, dengan kelompok-kelompok orang yang melakukan kezaliman. Pemimpin yang menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman akan dikenang sepanjang masa sebagai pemimpin yang baik. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz. Sering sekali kita dengarkan bagaimana seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, beliau memimpin tidak sampai 3 tahun dan juga tidak diabadikan dalam Al-Quran. Namun sejarah tidak melupakan jasanya dalam memimpin, sehingga keadilan yang ditegakkan dan kezaliman yang diberantas oleh Umar bin Abdul Aziz membuat kesejahteraan dan kedamaian rakyatnya luar biasa, sehingga pada saat itu masyarakat sulit untuk mencari mustahik, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, ciri pemimpin yang sejati, pemimpin yang sukses adalah berorientasi pada kebaikan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu berorientasi kepada kebaikan. Kebaikan bagi rakyat yang dipimpinnya. Karena itu Zulkarnain mengarahkan masyarakat yang didatanginya dalam pengembaraan untuk beriman dan beramal soleh. Mereka dilibatkan dalam kerjasama yang baik. Misalnya kita lihat ketika membangun tembok pertahanan, sehingga keamanan menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat. Dan untuk mewujudkan keamanan, konsep yang pertama pada saat itu sesuai dengan kondisi zaman, beliau membangun tembok pertahanan, sehingga betul-betul masyarakat merasa terlindungi, merasa aman dari gangguan keamanan pada saat itu. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dan sekarang ini kita sangat mendambakan, sangat mengharapkan lahirnya seorang pemimpin yang berorientasi pada kebaikan. Tentu kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga semua ciri-ciri pemimpin yang sukses yang Allah kisahkan dalam diri Zulkarnain bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi contoh bagi kita semua dalam memimpin. Paling tidak memimpin keluarga sebagai unit organisasi terkecil dalam masyarakat. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir, ukuran kesuksesan seorang pemimpin dapat dilihat bagaimana sikap rakyatnya terhadap dirinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, khiyaru a'immatukumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim.
Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan kalian juga melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini marilah kita bercermin, marilah kita mengaca bagaimana kualitas kepemimpinan kita hari ini. Bagaimana kualitas kepemimpinan kita hari ini? Bila orang-orang yang kita pimpin mencintai dan mendoakan kita, maka bersyukurlah bahwa kita berada dalam track yang benar, berada pada jalan yang benar. Namun bila sebaliknya, bila ternyata mayoritas orang-orang yang kita pimpin malah membenci dan melaknat kita, menghujat kita, ada baiknya kita memperbanyak istighfar dan bermuhasabah sambil terus memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa selalu membimbing dan memberi petunjuk kepada kita agar menjadi pemimpin yang lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin.